Hai guys, Mimin di sini dan ini adalah JB21 Movie. Di kesempatan kali ini Mimin akan bawain film psikopat lagi nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang nenek penjual sup yang berada di kantin sekolah yang menggunakan kepala anaknya sendiri sebagai bahan kaldu sup. Penasaran gimana alur ceritanya? Skuy, kita lanjut ke filmnya. Daging di mangkuk membuat semua siswa yang minum sup ketakutan karena tato di kulit daging ini milik teman sekelas Willy. Mereka tidak menyangka legenda kantin sekolah ternyata benar. Kayaknya bakal bahas film psikopat lagi nih kita guys. Warung kantin kecil-kecilan ini telah menjadi populer dalam semalam sejak menyajikan sup tulang daging. Setiap kali waktunya makan, ada banyak orang-orang yang menunggu dalam antrean. Murid-murid makan dengan lahap. Willy, seorang selebgram, selalu merasa ada adiktif yang ditambahkan ke sup. Jadi dia mau ngonten untuk membuktikan hal ini. Saat nenek penjual berjalan ke belakang, dia diam-diam menyelinapkan kamera ke panci sup dan bersiap untuk mengekspos bahan-bahan kaldu sup. Tetapi ketika ia hendak membuka tutup panci itu, nenek tiba-tiba muncul. Dalam menghadapi pertanyaan nenek tua itu, Willy tidak panik sama sekali. Dia bersikeras mau melihat bagian bawah pot. Melihat hal itu, nenek itu langsung menghentikan. Tapi Willy semakin tertarik. Dia langsung menarik panci sup. Saat itu juga dia langsung terpental. Tapi ada sesuatu yang aneh terjadi. Tiba-tiba itu adalah kepala anjing. Melihat ini, Willy dengan cepat mengalihkan kamera ke tulang anjing. Kepercayaan agama di Thailand melarang makan daging anjing. Kali ini kantin benar-benar menjadi viral. Dan para siswa menghujat nenek. Tapi tidak ada yang menyadarinya. Nenek masih punya satu lagi bahan rahasia. Tulang belulang yang dibungkus kain putih disembunyikan. Untuk sesaat, nenek itu menjadi target ribuan orang. Orang-orang juga merekam kejahatannya dan mempostingnya di internet. Area komentar penuh hujatan. Akibatnya, warung kecilnya diboikot orang. Di sisi lain, Willy menjadi pahlawan di mata para siswa. Sekarang dia benar-benar terkenal. Dan dengan sombong menato lehernya. Tak lama kemudian, ia diincar orang. Willy berpikir bahwa nenek sedang mencari seseorang untuk balas dendam. Lalu ia mengikuti pria berbaju hitam itu sampai ke gym. Tanpa diduga, pria itu malah mengeluarkan pisau. Tapi dia masih mengeluarkan ponselnya untuk mengeksposnya. Tak disangka, pria berbaju hitam itu serius. Tiba-tiba, dia menyerang Willy dari belakang. Willy pun ketakutan. Untung ada teman sekelas yang lewat, dan Willy akhirnya selamat. Tapi dia tidak belajar sama sekali. Dengan emosi, dia pergi ke kantin. Dia mulai memarahi nenek, ditambah mengancamnya. Tapi saat ini, nenek itu tidak terlihat bersalah. Seketika itu, tiba-tiba sebuah bayangan gelap berkelebat di dapur belakang. Di situ Willy melihat foto nenek dan putranya. Jadi dia menyimpulkan bahwa pria berbaju hitam itu adalah anak nenek. Tidak peduli nenek menangis, Willy langsung ke dapur. Koki tidak bisa menontonnya lagi. Ternyata anak nenek dibunuh sebulan yang lalu. Dan kepalanya belum ditemukan. Dan saat ini, kepala sekolah juga datang. Tulang anjing dalam sup dikonfirmasi adalah tulang ayam. Hadeh, dari pahlawan internet yang terkenal, Willy menjadi badut yang menjebak seorang nenek tua. Bahkan teman-teman terbaiknya mulai menyalahkannya. Willy menjadi marah. Insiden itu benar-benar membuatnya viral. Hidup Willy menjadi hancur sekarang. Melihat kucing di sebelahnya, ide jahatnya tiba-tiba muncul. Tanpa diduga, ia membunuh anak kucing itu hidup-hidup. Kemudian ia membawa bangkai kucing itu pada malam hari. Lalu, dia diam-diam menyelinap ke dapur nenek. Akan tetapi, ia menemukan bahwa sepertinya ada ritual misterius. Lalu ia mengambil pisau dan mendekat dengan hati-hati. Dengan perlahan mendekati kantong kain itu. Saat ketika kantong kain dibuka, tiba-tiba Willy ketakutan. Ada kelapa orang di dalamnya. Willy baru tahu, ternyata nenek itu memanfaatkannya. Kepala anaknya dibuat jadi kaldu sup tulang. Tanpa pikir panjang, di situ Willy buru-buru melarikan diri. Tapi dia dihentikan oleh pria berbaju hitam itu. Ternyata pria berbaju hitam itu adalah anak nenek. Willy pun ketakutan setengah mati. Nenek datang dan berkata, "Pinjam dulu 100." Anaknya pun menghilang. Melihat ini, Willy buru-buru memohon ampun pada nenek. Akan tetapi semua sudah terlambat. Melihat Willy yang membawa bangkai kucing, nenek kemudian mengeluarkan pisau. Kemudian sang nenek memotong daging menjadi beberapa bagian. Membuat sup dengan kepala. Tak lama kemudian, ini menjadi buah bibir teman-teman sekelasnya. Sup dengan tulang babi yang lezat. Murid-murid di sekolah memakan dengan lahap, sampai mereka menemukan sepotong daging dengan tato. Nenek tersenyum aneh. Dan film pun berakhir.